Hai kawan Gen Z, selamat datang kembali di Kamar Gen Z where you can get cozy. Nah hari ini aku excited banget sebenarnya hari ini karena kita akan berbincang dalam sebuah tema yang lagi hot banget, yang lagi relevan banget sekarang, yang lagi banyak dilakukan sama Gen Z, which is, it is how our voice matters, dan kita akan bahas seputar public speaking excellence for Gen Z. Karena sebenarnya aku seneng banget sih, Gen Z era sekarang ini, kenapa aku amazed sama Gen Z? Karena kita tuh udah berani bersuara, udah berani terbuka, berani menyampaikan aspirasi, dan juga apalagi di masa-masa yang sulit sekarang ini ya, di era sekarang, di masa inilah, masa yang wah warawiri, heboh sana sini, tapi kita tetap bisa menyampaikan aspirasi kita. Dan pas banget, hari ini kita akan ngobrolin seputar public speaking, dan bersama aku udah hadir salah satu sosok yang inspiratif banget, apalagi untuk Gen Z, karena beliau juga adalah bagian dari Gen Z. Dia adalah duta bahasa DKI, dia juga public speaker muda, dia juga aktivis mahasiswa, dan gak usah lama-lama lagi, ini dia Kak Anissa Widya Syafira. Halo teman-teman Gen Z ya. Gen Z, wah udah duta bahasa banget Kak. Dari pemilihan katanya aja udah duta bahasa banget. Kakak apa kabar? Baik banget nih, seneng banget ngeliat kakak Puara kita yang cantik banget hari ini. Ini kalau dibandingkan, sorry ya kalau aku agak-agak kalah Anggun Lee, sorry banget, dia literally like bidadari hadir di sini. Sangat bersinar ya. Wow, anyway kakak, before we start, aku mau tahu dong, dan aku yakin banget ya teman-teman pasti mau tahu juga, kakak lagi sibuk apa nih? Baik, untuk sekarang aku lagi sibuk skripsi dan juga aku mengerjakan beberapa proyek bersama dosen, serta aku ada beberapa pekerjaan lepas juga atau freelance ya. Jadi itu beberapa kesibukan aku sekarang. Oke. Mungkin kita bisa langsung into the topic, boleh kali ya Kak ya? Nah kakak, kakak itu kan seseorang yang kiprahnya tuh udah berkibar lah ya istilahnya di dunia public speaking, di dunia entertain juga nggak Kak? Entertain belum sih. Oh belum, tapi ya public speaking itu udah jadi salah satu makanan sehari-hari ya Kak ya. Dan juga aktif di kegiatan akademis dan organisasi, betul? Betul. Wow, oke. Sekalian kenalan ya teman-teman, sekalian kenalan. Udah ngikutin apa aja Kak selama ini? Oke, baik. Sebelumnya tadi teman Gen Z ya? Kawan Gen Z? Kawan, oke. Teman dan kawan agak bersinonim ya. Jadi, selamat siang menjelang sore, kawan Gen Z sekalian. Perkenalkan, nama aku Anissa Widya Syafira. Kalian bisa panggil aku Niswit. Niswit? Iya, Niswit ya. Jadi banyak orang yang namanya Anissa. Aku pilih satu nama panggilan yang unik gitu. Itu gabungan dari Anissa sama Widya berarti ya, Niswit. Kayak di Instagram kamu ya Kak ya? Betul banget, kamu udah lihat-lihat aku udah Instagram nge-stalk, ya. nanti kita follow-followan ya Kak ya? Setuju banget, kita harus saling ikuti gitu ya. Iya dong. Baik, jadi untuk kegiatan yang pernah aku ikuti, pada tahun 2023, aku pernah berkesempatan untuk jadi finalis pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional di program sarjana. Lalu tahun 2024 juga aku berkesempatan untuk menjadi terbaik 3 duta bahasa DKI Jakarta. Dan pada beberapa kesempatan tentunya aku menjadi seorang pembicara publik, kemudian aku juga menjadi pewara atau penyiar MC, gitu ya? MC. Iya, penyiar juga. Lalu beberapa kali menjadi moderator dan ditawari juga untuk menjadi juri di beberapa acara gitu. Nah, selain itu, aku juga aktif menulis dan saat ini aku sudah menerbitkan sebanyak 15 antologi cerpen dan puisi. Wow, berarti memang kehidupan sehari-harinya itu relate dengan bahasa ya. Jadi kayak menulis, pewara, MC, penyiar dan lain sebagainya. Sangat. Jadi kalau kalian ngomong di depan Kak Niswit ya, berarti aku panggilnya Kak Niswit aja ya. Kalau kalian ngomong di depan Kak Niswit, hati-hati. Bisa kelihatan yang mana yang biasa baca sama yang gak biasa baca buku. Tenang, kita sama-sama belajar di sini. Oke, Kakak, tadi kan Kakak udah nyebutin beberapa ya, kayak finalis Nasional Pilmapres itu di Makassar ya Kak, tahun 2022 ya.
2023. Betul. Oke. Terus juga sebagai duta bahasa DKI dan aktivis juga. Ini adalah salah satu Gen Z yang produktif ya. Kalau kita memang biasanya di sini Gen Z, Kak, tapi khusus segmen ini karena kita menghadirkan duta bahasa, kita akan memakai Gen Z. Sebenarnya lebih baiknya generasi Z aja. Generasi Z. Oke. Oh, karena gen itu kan disingkat ya, singkatannya. Generasi Z. Nah, salah satu generasi Z yang produktif gitu ya. Nah, menurut Kakak, sejauh mana sih sebenarnya pengalaman-pengalaman yang udah Kakak elaborate tadi itu tuh memperkuat kompetensi komunikasi, atau sejauh mana pengalaman-pengalaman Kakak ini memperkaya diri Kakak? Wah, baik, sebenarnya kalau terkait dengan sejauh mana ya pengalaman itu bisa memperkaya diri aku, itu tuh dimulai dari aku mahasiswa baru. Enggak, sebenarnya semuanya itu bermula sejak aku duduk di bangku SMA. Jadi dulu tuh aku sempat takut gitu untuk ngomong di depan orang lain, takut salah, takut blunder dan sebagainya ya. Tapi ternyata waktu aku SMA itu aku dipercaya beberapa kali untuk misalnya jadi delegasi sekolah untuk ikut NSDC. Kemudian aku juga jadi pewara di beberapa acara di sekolah, dan di situ aku mikir kayaknya nggak ada yang harus ditakutin sih. Namanya kan juga belajar ya, kita berproses salah wajar gitu. Bener banget. Nah, akhirnya waktu aku duduk di bangku kuliah, itu aku dapat mata kuliah keterampilan berbahasa. Ada keterampilan menyimak, kemudian berbicara, menulis, dan membaca. Nah, di situ untuk mata kuliah keterampilan berbicara gitu kan, bener-bener kita tuh dapat banyak banget proyek mata kuliah yang aku juga sama, bikin siniar atau podcast kayak gini. Terus aku juga bikin film pendek, bikin drama pendek. Banyak project gitu lah ya. Betul, sampai jadi penyiar TV dadakan gitu. Jadi emang proyeknya mungkin mirip-mirip sama teman-teman ya, berkaitan di bidang wicara publik atau public speaking gitu. Nah, dari situ mulai terbentuk nih pengalaman dan juga bekal, oh kayaknya aku mulai suka deh sama yang namanya wicara publik atau public speaking gitu. Nah, dari situ aku juga mulai menekuni bidang sastra. Dan ternyata aku nggak nyangka banget hal yang aku suka ini, bidang sastra ini tuh bisa membawa aku untuk jadi finalis Filmapres Nasional tahun 2023. Dan di capaian unggulan aku tuh memang kebanyakan itu yang berkaitan sama bidang bahasa, budaya, dan sastra. Oke. Jadi itu memang ada beberapa bidang yang apa itu dikompetisikan berarti istilahnya ya, Kak? Betul. Jadi di Filmapres itu di capaian unggulan sebenarnya ada 3 kategori penilaian. Yang pertama capaian unggulan, lalu yang kedua ada gagasan kreatif, dan yang ketiga penilaian bahasa Inggris. Nah, untuk capaian unggulan itu ada beberapa kategori, dari misalnya kompetisi, terus pengakuan, penghargaan, karya cipta, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Lalu di bagian karya tulis ilmiah atau gagasan kreatif itu aku juga membawa program bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi memperkenalkan bahasa Indonesia ke bule turis asing gitu ya. Bahasa saja atau kultur juga, Kak? Bahasa dan budaya Indonesia. Bahasa dan budaya. Keren. Nah, lalu terakhir bahasa asing gitu ya. Jadi meskipun aku adalah mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahasa asing adalah bahasa yang harus kita kuasai gitu di era sekarang ini ya. Jadi aku juga sedang berusaha mengimbangi gitu ilmu bahasa Indonesia aku dan juga ilmu bahasa asing aku, khususnya bahasa Inggris gitu. Nah, dari beberapa pengalaman ini, aku kemudian ikut ajang pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta. Itu iseng-iseng atau emang diniatin, Kak, waktu itu? Sebenarnya iseng, karena teman aku ngajakin. Jadi kita tuh ada semacam, apa ya, kenalan-kenalan gitulah di kampus. Terus sama prodiku juga didorong kayak, kamu ikut aja Duta Bahasa gitu. Soalnya udah vakum 3 tahun dari prodi bahasa, nggak ada yang ngirim Duta Bahasa gitu. Akhirnya di tahun aku dan teman aku, kita ikut pemilihan Duta Bahasa dan alhamdulillah kita lolos jadi finalis. Kemudian ada rangkaian seleksi kayak misalnya wicara publik bahasa Indonesia, wicara publik bahasa asing, terus ada minat bakat juga, psikologi. Lalu di Duta Bahasa itu sebenarnya ada satu hal yang unik kalau di DKI Jakarta. Kita ada namanya KRIDA. Jadi KRIDA itu program kebahasaan dan kesastraan yang berkaitan sama istilahnya tuh kita menjalankan program prioritasnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudrismen untuk kita implementasikan ke masyarakat gitu. Jadi memang ada kontribusinya untuk masyarakat ya. Betul. Nah, dari situ kita kemudian diseleksi kembali dan alhamdulillah kemarin aku meraih terbaik 3. Luar biasa. Dan dari situ ya banyak banget ya kesempatan yang berdatangan gitu ya. Mulai dari jadi pewicara publik, kemudian jadi pewara di beberapa event atau di beberapa acara gitu. Bahkan kemarin aku berkesempatan untuk jadi pewicara publik di kegiatan-kegiatan tingkat nasional dan internasional. Aku jadi presenter juga di
seminar dan lokal internasional sama Thammasat University kemarin. Wow, ini kita baru denger Kak Niswit ngomong aja tuh kayaknya udah amazed banget ya. Bisa bayangin nggak isi portofolionya Kak Niswit sama CV-nya Kak Niswit kayak gimana? Wow, produktif banget, dan produktifnya tuh tapi produktif in a good way yang juga menghasilkan personal branding yang bagus banget ya buat Kak Niswit ya. Dan wow, itu aku amazed banget sih Kak. Dan kalau misalnya aku boleh elaborate tadi, itu kan dari sekian banyaknya pengalaman Kakak, pasti ada tantangannya dong Kak. Betul. Apalagi apa ya Kak, tantangan intelektual, emosional, atau apa Kak menurut Kakak yang berkesan banget waktu Kakak ikutin semua kegiatan Kakak itu? Menurut aku, sebenarnya yang paling utama itu adalah tantangan dari segi mental. Emosional berarti ya? Ya, emosional. Kenapa? Kalau bisa aku bilang, setiap aku ikut kegiatan kayak dulu aku ikut Pilmapres itu, aku sebenarnya agak minder karena kebanyakan yang ikut Pilmapres di angkatan 2023 itu adalah kakak tingkat aku. Dan yang angkatan aku tuh cuma 2 orang kalau di kampusku ya. Oke. Jadi di situ aku ngerasa, kayaknya aku nggak bisa deh gitu ngelawan kakak-kakak yang keren ini gitu. Terus aku juga sedikit istilahnya ada tekanan gitu di dalam diri aku. Karena kan ketika kita pengen memberikan yang terbaik pasti dong ya ada tekanan-tekanan gitu ya. Dan ternyata aku nggak nyangka aku bakal jadi mahasiswa berprestasi utama di kampusku gitu. Nah kemudian lanjut perjalanannya ke tingkat wilayah dan tingkat nasional. Sama, di wilayah dan di nasional kebanyakan aku ketemu sama senior-senior yang seangkatan sama aku tuh bisa dihitung jari gitu. Dan di situ aku ngerasa banget kalau semua proses itu tuh bisa dibilang melelahkan ya. Karena aku harus belajar juga, belum lagi latihan, dan belum lagi karena aku mahasiswa semester 4 yang masih banyak banget tugas-tugas kuliah, banyak banget proyek-proyek dari dosen yang harus aku selesaikan juga, belum lagi ujian. Itu tuh bener-bener menekan mental aku banget gitu. Dan belum lagi ketika aku udah sampai ke ajang wilayah dan tingkat nasional, itu kan pasti ada kayak ekspektasi orang di sekitar gitu ya. Iya Kamu sih, kayaknya ekspektasi harus itu benar-benar sih. betul, kamu harus bisa, kamu kan sudah banyak dapat masukan gitu ya dan sebagainya. Dan itu wajar banget menurut aku karena kan tentunya orang sekitar kita pengen yang terbaik juga buat kita gitu. Betul. Dan akhirnya aku sempat ada di titik aku capek banget. Dan aku di situ pernah ada satu hari aku tidur aja gitu seharian karena benar-benar secapek itu. Tapi aku sadar kalau manusia itu pasti selalu punya caranya sendiri untuk bangkit gitu ya. Dan dari situ waktu aku buka lagi WhatsApp gitu, aku baca lagi pesan-pesan dari teman aku, dari dosen aku gitu. Aku jadi merasa, aku nggak sendiri sih, aku banyak yang nemenin gitu. Belum lagi dari orang tua juga supportnya penuh banget. Jadi aku mulai bangkit lagi dan aku berusaha untuk melakukan yang terbaik gitu. Oke, ini kan namanya kompetisi, kalah menang wajar, kita usahakan yang terbaik aja gitu. Dan ketika aku menerapkan pemikiran seperti itu, ya ketika prosesnya aku jadinya nggak dapat tekanan mental banget sih, aku ngejalanin dengan enjoy, dengan santai gitu. Itu tuh berarti selaras sama tagline yang selama ini aku pegang sih Kak sebenarnya. Ini agak-agak ini ya, agak-agak ambis, tapi kita tuh harus do the best and let God do the rest. Jadi kayak apapun hasilnya di belakang, yang penting nyemplung aja dulu. Kayaknya itu ya prinsipnya Kakak juga ya. Betul. Yang penting dijalanin aja dulu gitu ya. Berarti kita udah ketara nih motivasinya Kak Anissa. Berarti tadi dari keluarga, teman-teman, udah banyak yang memberikan dukungan juga ya Kak ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau memang namanya usaha itu pasti ada yang gagal gitu ya Kak ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan Kak sebenarnya untuk dihadapi aja gitu ya. Betul. Yes, of course. Dan apalagi berbicara di depan umum itu adalah suatu tantangan yang menurut aku paling sebel sih Kak. Karena kalau misalnya ada orang sampai ada dari Gen Z di sini yang masih bilang kalau public speaking dan komunikasi itu cuman ngomong doang. Sini ketemu saya, ayo. Karena itu tidak cuman ngomong doang ya teman-teman, karena komunikasi dan public speaking itu adalah salah satu bagaimana cara kita mencerminkan diri kita sendiri, bener kan Kak? Betul. Dan ini nyambung ke pertanyaan yang mau aku tanya selanjutnya Kak. Apa tuh? Berbicara di hadapan audiens, apalagi di era digital yang semuanya bisa punya jejaknya gitu ya Kak ya. Pasti kan membawa tekanan tersendiri ya, makanya kita bisa sampai gagal yang kayak tadi udah dielaborate gitu kan. Terlebih dengan peran Kakak gitu, dimana Kakak kan membawa misi kebudayaan, misi kebahasaan gitu kan, yang represent Indonesia juga gitu kan, yang harus disampaikan apalagi di tengah-tengah keadaan yang lagi sensitif kayak gini ya, banyak isu sensitif seliweran di mana-mana.
apalagi kalau misalnya kakak ikutin perkembangan sekarang tuh kan ya politik dan pemerintahan dan semuanya itu, gimana kak untuk deal with itu? Sebenarnya ya, yang pertama dulu kali ya. Jadi ketika kita ada di istilahnya tuh kita kan public speaking atau bicara publik itu kita berhadapan sama banyak orang, Betul. sama orang lain gitu. Dan tantangan terbesarnya adalah gimana kita bisa menyampaikan pesan yang kita sampaikan ke penerima pesan itu. Penerima pesannya kan orang-orang nih, masyarakat gitu. Dan kadang kalau kita salah kata aja, penerimaan pesannya bisa beda. Itu dia. Bener banget. Itu dia. Dan ini adalah hal yang aku pelajari selama aku jadi pewara atau MC. Aku pernah salah nyebut gitu ya. Jadi aku ada pimpinan yang harus disapa gitu. Terus aku salah sebut dan itu eventnya lumayan besar gitu. Di situ aku agak panik. Aku mulai panik tapi aku ngelihat oke, ini kamu lagi jadi pewara, kamu lagi megang acara, kamu gak boleh panik. Akhirnya aku coba take control, aku coba ambil kontrol diri aku dan akhirnya aku memutuskan untuk oke, lanjut. Salah nggak apa-apa, tinggal kita perbaiki gitu. Betul. Kita sebutkan yang betulnya seperti apa gitu. Nah dari situ aku menyadari kalau misalnya ketika kita lagi ngomong di depan orang lain itu tantangannya memang besar banget ya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik bagaimana sih cara kita berbicara, apa yang kita sampaikan dan sebagainya. Dan ini juga berkaitan sama apa yang terjadi di era sekarang ini. Betul. Gitu ya. Seperti yang kita ketahui di media sosial, banyak banget orang-orang yang istilahnya kalau zaman sekarang blunder ya. Iya, banget. Salah Banyak ngomong banget. dikit, dukung apa gitu. Misalnya dukung satu isu tertentu, padahal dia sebenarnya maksudnya bukan ke situ, tapi karena pemilihan katanya salah, dia akhirnya diserang sama netizen. Bener gitu. banget. Belum Apalagi lagi, sekarang isunya banyak yang sensitif sih kak. Itu yang Betul. bener-bener menurut aku bahasa itu memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Gimana kita menyampaikan sesuatu gitu kan. betul. Karena kan bahasa juga adalah salah satu alat komunikasi yang Benar. penting banget dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi kalau misalnya ngomongin isu-isu sensitif itu wajar banget kalau bahasa ini sebenarnya penting untuk mengatasi hal tersebut gitu. Kenapa kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang sesuai dengan situasinya, konteksnya, kemudian sama audiensnya gitu. Jadi kita harus tahu sebenarnya siapa sih sasaran audiens kita gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan kayak misal aku ngomong sama yang lebih tua atau sama pejabat-pejabat pimpinan, kan nggak bisa dong aku ngomong kayak santai chill gini gitu ya. Bener banget. Kita harus mengatur gitu ya bagaimana strategi kita berbicara di hadapan beliau-beliau ini gitu. Nah jadi kalau aku menyikapi apa yang terjadi di media sosial saat ini ya sebenarnya kembali lagi ke ada yang namanya kesantunan berbahasa. Kalau di Prodiko tuh kami belajar kesantunan berbahasa dan itu termasuk dengan bagaimana kami santun berbahasa di media sosial. Jadi penting banget bagi kami nih setidaknya kalau misalnya orang lain masih kayak ada ngehujat gitulah gitu ya. Kita boleh kita misalnya menyuarakan kritik kita tapi dengan cara yang santun. Misalnya kalau orang-orang yang cerdas itu biasanya mereka bakal pakai unsur sarkasme atau satir gitu ya. Pasti teman-teman tahu lah pemengaruh-pemengaruh atau influencer yang sering pakai kosakata yang satir gitu. Nah kita bisa coba pakai pendekatan itu gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak apa-apa banget kita menyampaikan aspirasi, apalagi itu yang tadi aku bilang di awal. Aku amazed banget sama Gen Z sekarang itu udah lebih vokal gitu dalam menyampaikan aspirasi, tapi tentu saja teman-teman harus dibarengi dengan tata bahasa, susunan bahasa, pemilihan bahasa yang tepat juga supaya nanti pesannya jadi ya bulat gitu ya nyampainya, nggak kemana-mana gitu ya. Dan bahasa itu ternyata penting banget untuk menyampaikan apa yang pengen kita sampaikan karena itu adalah salah satu, bukan salah satu, satu-satunya alat komunikasi kita kan. Karena kalau kita berbahasa berarti kita ya menyampaikan apa yang seharusnya kita sampaikan gitu kan. Jadi memang pemilihannya harus tepat dan cermat gitu ya. Betul, apalagi sekarang ada UU ITE ya teman-teman. Jadi kita harus lebih hati-hati gitu ya. Nggak usah deh di pinggir-pinggir jurang boleh, tapi semakin di pinggir jurang semakin dilihat lagi tatanan bahasanya. Tatanan ya Kak, betul nggak bahasanya? Padanan. Bahasa, tata bahasa. Tata bahasa, oke, itulah. Nah Kak, kalau bicara lebih praktis lagi ya, kayak lebih in real life, in daily life gitu. Sebenarnya gimana sih cara kita, secara kakak, dan cara kita semua ya sebagai generasi Z gitu, gimana caranya kita tuh memanfaatkan bahasa ini jadi alat komunikasi publik yang apa ya, leverage gitu, yang gak hanya untuk karir tapi juga untuk mendukung sosial, mendukung budaya. Gimana tuh Kak cara paling efektif kita untuk memanfaatkan bahasa?
Sebenarnya cara paling efektif menurutku ya untuk memanfaatkan bahasa ialah dengan menggunakannya dalam konteks kehidupan sosial sehari-hari. Karena sebagaimana yang sudah tercantum juga di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, kita sebagai warga negara Indonesia harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik gitu ya. Misalnya dari media sosial teman-teman, kemudian dari kawan-kawan Gen Z ya, maaf ya, kawan-kawan Gen Z gitu berkomunikasi dengan kawan Gen Z yang lain gitu. Nah, selain itu juga pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik itu juga harus tercantum pada tulisan-tulisan atau papan-papan jalan yang sering kali kita lihat. Sadar nggak sih kalau misalnya di stasiun atau di MRT, itu tuh kita lihat kadang ada padanan bahasa Indonesia, lalu ada padanan bahasa asingnya, Inggris, bahasa Inggrisnya, seperti itu. Nah, tapi di beberapa bagian itu, di beberapa tempat juga bahkan masih sering menggunakan padanan bahasa asing. Sebenarnya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, apalagi memang di undang-undang juga membolehkan dengan catatan itu adalah sesuatu merek, bangunan, atau properti dan sebagainya yang dimiliki oleh bukan WNI gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman warga negara Indonesia punya suatu platform atau pingin buat produk, merek, dan sebagainya, itu kita bisa mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia ya. Betul. Supaya kita lebih mematuhi juga nih apa yang sudah tertulis di undang-undang. Apalagi sekarang dari Badan Bahasa sama Kemendikbudristek juga sudah menerbitkan pedoman pengawasan penggunaan bahasa Indonesia gitu. Jadi memang di beberapa bagian instansi-instansi pemerintahan saat ini memang sudah ada aturan yang ajak juga terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia ini. Jadi memang kitanya harus lebih kritis gitu sebagai generasi muda juga. Bisa dimulai dari diri kita sendiri. Misalnya ketika teman-teman sedang konteksnya ya lagi presentasi gitu di depan, coba teman-teman gunakan bahasa Indonesia ketika forumnya memang forum berbahasa Indonesia. Benar. Itu. Sederhananya gitu sih ya sebenarnya. Supaya kita juga lebih terbiasa juga kali ya sama penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya Kak ya. Oke, ada lagi Kak? Mungkin any tips and tricks untuk kita berbicara di depan umum? Oke, kalau spesifik terkait dengan berbicara di depan umum. As a public speaker ya, specifically. Ketika teman-teman sudah mau mencoba untuk beralih menjadi seorang pewicara publik ya, atau public speaker gitu. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan, siapa target audiens kita, bagaimana cara kita menyampaikannya, kemudian pemilihan kata kita gitu kan. Kalau misalnya aku ngomong sama lansia, tentunya pemilihan katanya beda dengan teman-teman kawan-kawan Gen Z gitu. Lalu selain itu juga ada beberapa hal-hal lain yang perlu diperhatikan seperti penampilan kita, kemudian penyuara ini ya, atau mikrofon gitu. Pengeras suara atau mikrofon, kemudian media kita gitu. Kalau misalnya teman-teman adalah pewicara publik yang memang menggunakan PPT atau salindia gitu, kita harus memastikan bahwa salindia yang kita gunakan itu bisa dipahami oleh audiens gitu. Jadi memang ada trik-triknya dan itu bisa teman-teman pelajari juga dengan teman-teman memperbanyak sumber bacaan mengenai kiat-kiat berbicara publik, kemudian kiat-kiat untuk melatih keterampilan komunikasi. Selain itu teman-teman juga bisa mencoba hal-hal baru. Misalnya kalau ada tawaran untuk menjadi moderator, tawaran untuk menjadi pewara atau MC di kampus gitu ya, diambil aja dulu, dicoba aja dulu kesempatannya. Nanti kan teman-teman akan dapat pengalamannya, terus dari situ teman-teman belajar lagi, berkembang lagi, pasti nanti semakin banyak juga jam terbangnya. Aku amazed banget sih, ini kayak semua bahasanya tuh tersusun dengan rapi ya teman-teman ya. Semua bahasanya tersusun dengan rapi. Dari tadi aku tuh ngeliatin kakak, ini orang ngomong kok kayaknya nggak ada jedanya sama sekali. Dan setiap kata-katanya tuh udah tersusun dengan rapi. Tapi anyway, that's a very very good tips and tricks kan. Kenapa gue jadi bahasa Inggris, kan kita lagi segmen bahasa Indonesia. Nah ini kan kita santai forumnya sorry. Jadi itu adalah tips and tricks yang bagus banget untuk diterapin ya, apalagi di public speaking. Dan jangan salah loh teman-teman, public speaking itu nggak hanya di offline ya, maksudnya nggak hanya secara langsung, tapi di media sosial kalau kita bersuara, kita menyampaikan pendapat, itu juga part of public speaking, betul kan Kak? Betul. Oke. Itu udah banyak banget tadi insight yang menarik banget. Tapi hari ini saking spesialnya si Duta Bahasa ini ya teman-teman, kita mau ada satu games yang belum pernah kita mainkan. Tapi ini mohon maaf ya teman-teman kalau saya kelihatan agak
dingdongnya kalau dibandingkan dengan Kanye Sweet. Tapi boleh dong aku panggil dulu ya temen aku si Amitul. Jurinya hari ini Ami. Kita hari ini akan gimana Mi? Kita hari ini mau main apa Mi? Jadi hari ini kita akan bermain 2 games. Kita akan main 2 games. Ini 1 games, tapi ada 2 sesi. Oke. Yang pertama itu ada games padanan kata. Oke. Dan yang kedua itu ada bentuk baku versus tidak baku dari bahasa Indonesia. Sangat mudah bukan? Sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia merupakan bahasa kesatuan. Jadi harus bisa. Oke, sebagai juri, aku mau mulai gamesnya ya. Pertama kita bermain padanan kata. Oke, pertanyaan pertama. Padanan kata dari mouse. Oke, baik. Berarti ini bahasa Indonesianya ya? Yes. Mouse kayaknya aku tadi pernah denger sih. Tadi apa pernah dengar? Oke, kita lihat ya. Padanan kata dari mouse. 1, 2, 3. Oke, benar. Enggak, ini aku udah denger tadi, sorry. Pokoknya kayak nama hewan gitu ya. Iya, yang penting nama hewan. Yuk, lagi. Oke, next. Yang kedua, padanan kata dari keyboard. Keyboard. Yes, Keyboard. Oke, bener gak nih? Bener gak? I don't know kalau ini. 1, 2, 3, moment of truth. Papan tik. Ya. Yang bener kan itu. Ya, Itu kebanyakan tapi ya. papan ketik Bisa ketik aja ada words gak? Sebenarnya ini istilah yang berkembang di masyarakat. Jadi Oke. nggak apa-apa. Oke, tapi sebenarnya papan tik yang lebih benarnya. Tik, iya. Oke, ilmu baru. Jadi papan Baik. tik. Papan tik. Oke. Oke. Nanti kita Next cek one. lagi bareng-bareng di kamus ya. Boleh. Siap. Yuk dibuka lagi ya teman-teman KBRI-nya. Yuk. KBRI. KBRI ya, KBRI. Salah, maaf. Oke. Lanjut. Padanan kata, ini biasa kita sering denger nih, nggak Apa mungkin tuh? salah, nggak mungkin salah. Apa? Oke, padanan kata dari selfie. Oh, gampang. Itu mudah. Oke, 1, 2, 3. Yes, betul. Easy. Ini masih easy. Nah, abis ini gue nggak tahu apa nih. Nah, ini easy kok, ini easy peasy strawberry. Apa? Next, yang ke berapa ini? Yang keempat dari padanan kata dari upload. Upload. Okay. Ini aku sering karena aku sering ngomong ke mama atau kayak ke orang-orang tua gitu. Mereka kan nggak ngerti upload tuh apa. Aku sering ngomong. Oke, ke mama. 1, 2, 3 moment of truth. Mengunggah. Karena HP eyangku masih pakai bahasa Indonesia ya, teman-teman. Bener. So I know it. Oke, nah ini juga masih mudah. Ya, selanjutnya padanan kata dari download. Oke, baiklah. Wait, mikir. Kan yang tadi unggah. Sekarang apa? Again karena HP eyang. Oke, terima kasih Eyang. Oke, moment of truth. 1, 2, 3. Bener gak? Yay. Oke, ternyata tidak merugikan juga, sering ngajarin eyang untuk tentu saja. Kita kan bisa belajar dari siapa saja ya. Oke. Terakhir untuk games dari padanan kata. Oke, padanan kata dari website. Nah, sabar. Kelihatan nih yang angkat spidol. Sabar dulu. 1. Sabar. Oh my god, kayaknya sih. Oke. Oke, aku tidak memberikan jawaban ya. No. Gak boleh nyontek. Aduh, ini aku pakai tanda tanyanya banyak nih karena aku lupa exactly-nya apa, exact words-nya apa. 1, 2, 3. Laman web. Sorry, Kak. Webnya kurang. I'm sorry, aku cuma inget laman doang. Emang tapi exact words-nya laman web berarti ya? Karena kan website ya. Ini site site-nya doang. Iya. Sorry. Not bad lah ya, Not bad lah ya. Caroline. Oke. Keren kok. Dia juga cendekiawan. Wow. Lihat ya. Oke.
Untuk game selanjutnya kita ada bentuk baku dan bentuk tidak baku. Inilah dia. Dari bahasa Wow. Indonesia. Inilah dia. Sebagai Saya warga negara Indonesia udah pasti ini merupakan games yang sangat mudah dong. Karena kan kita sudah terbiasa berbahasa baku. kok kesannya gue bukan orang Indo ya Mi ya, kayak kalau kayak gitu ya. Kesannya kayak gue dari mana gitu Mi. Loh, gak apa-apa, kali aja kamu blasteran. Kan aku sering kecelek masalahnya nih. Bukan orang Indo dong saya kalau kayak gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Let's see. Ini aku lihat sih, ya Caroline tahu lah gitu loh. Ya Let's kan see. Kaniswit ya. Pasti tahu. Kaniswit lah. juga pasti tahu, semuanya pasti tahu. Oke, pertanyaan yang pertama, bentuk baku versus tidak baku dari apotik atau apotek. Masih easy. Of course, this one is easiest. Tapi Masih banyak muda. orang kecelek juga sih aku yakin Iya, kalau iya, ini. jujur. Aku juga Aku dulu juga. kecele sih. Aku juga dulu kecelek. Oke, moment after. 1, 2, 3. Ya, benar. Easy. Apotek. Kawan Genzi di rumah jangan sampai kecelek lagi ya. Yang benar itu apotek. Kalau bukan misalnya apotek. kawan Gen Z mau kawan generasi Z, Z. mau ikutan jawab dalam hati atau di komen boleh tahu ya. Jadi kayak sambil nanti Ami bacain sambil jawab aja sekalian. Iya, Jadi kita jawab sama-sama aja. belajar di sini. Right? Betul. Betul. Ah, Ya. kok kayak Wipin jadinya? Oke. Oke, Anyway, lanjut. Oke, pertanyaan kedua dari bentuk baku versus tidak baku yang benar itu antara antri atau antre. Oke. Easy. Oke. 1, 2, 3. Taram. Oke, betul. Yes. Antre. Masih easy. Ya, skornya masih sama ya teman-teman sejauh ini. Oke, yang ketiga kita langsung saja bentuk baku versus tidak baku dari kata respon atau respons. Mampus lah ini. Dari tadi gue bilang easy, ternyata yang ini mikir juga saya. Respon atau respons. Come on Caroline. Cepat. Kayaknya sih, gak tahu sih. Oke. 1, 2, 3. Yang benar Respons. Miss Sweet kan. Oh my god, respons ya. Respons. Tapi bukannya kalau kita merespon gitu, Nah, merespon. sebenarnya yang baiknya adalah merespons. Merespons. Saya Oke. merespons Anda. Oke, Bukan baiklah. merespon ya. Respons ya Oke. teman-teman. Ya, tolong dicatat ya kawan Genzi di rumah. Oke, Sorry ya. selanjutnya nih sebelum terakhir, ini juga kayaknya orang-orang nih sering kecelek juga. Apa nih tuh? soal Apa ini. tuh? Oke, jadi bentuk baku versus tidak baku dari analisa atau analisis. Oke. Oh. Yuk, ini gampang. Oke, 1, 2, 3. Analisis. Analisis. Yeay. Kelihatan yang Betul. baru ngerjain skripsian ya. Of course, Oh, betul iya, banget. Baru kelar skripsian. Oke. Oke. Next. Lanjut. Aku akan menyiapkan yang baik untuk di terakhir. Oke, baiklah. Save Apa the tuh? best for the Oh, last. jadi deg-degan gini ya? Oke, Wow, ini, apa nih? ini sebenarnya aku juga baru tahu ya ketika membuat pertanyaan ini. Dan ini cukup unik sih. Oke, jadi langsung aja. Bentuk baku versus tidak baku dari tolak ukur atau tolok ukur. What? Tolak ukur atau tolok ukur? Kira-kira mana nih yang benar? Kita coba ya. I don't know. Oke. Tapi Sepertinya yang di sini Caroline familiar akan sih. tercelek. Yang familiar, sabar kok ini kayak jelek banget tulisan saya. Sabar ya, sabar. Ayo, yang papannya kosong kalah ya. Yang familiar aja ya, yang familiar aku Oke. sebenarnya kurang tahu kalau ini. Familiar atau familiar? Mampus, familiar. Oke. 1, 2, 3. Tolak ukur. Salah. Oh, tolak Yang betul, ukur. Tolak ukur. Oh. Jadi kayak aku mau menolok ukur gitu, Kak. Sebenarnya iya, tapi ini kan yang berkembang di masyarakat Iya. ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau memakai ini benar apa salah, Kak? Kalau konteksnya bukan, maksudnya pembicaraan yang informal gitu ya, atau kayak kita cuma ngobrol sama temen, itu tuh nggak apa-apa. Itu tuh kayak kita ngomong gak boleh gitu. Harusnya tidak boleh ya. Iya. Oke. Oke lah. Ada lagi? Udah. Oke. Itu tadi yang terakhir dan
So Bisa final kita lihat. skornya berarti berapa nih? Oke, Ya udahlah final nggak usah disebutin, gue skornya, udah tahu ya, gue kalah. final skornya Caroline kalah sih, udah pasti. Udah pasti ya teman-teman ya. Dan Ya final udah. skor dari Kakak Nisa 10. Wah, terima Dari kasih. Caroline 9. Terima kasih, terima kasih. Tapi keren banget. Karena mungkin itu Kak banyak kecelainya karena ya biasanya dengernya itu Benar. gitu. Jadi memang kita harus banyak-banyak baca, apalagi Betul. KBBI. Ya udah tuh hatamin aja KBBI di sini. Apalagi kalau Kalian kalian mau bisa skripsian. Iya, kalian Soalnya aku bisa kemarin itu. juga banyak ini Kak, banyak dapat revisian gara-gara bahasa. tata bahasa, bener. Nih sobat Gen Z atau kawan Gen Z ya, ya ampun dari tadi aku juga salah mulu nih nyebutnya. Kawan Gen Z, kalau misalnya kawan Gen Z pengen belajar lebih banyak tentang bahasa Indonesia, bisa unduh aplikasi KBBI Daring di Google Play Store. Udah ada. KBBI Daring di Google Play Store pasti berguna Iya, banget itu. Berguna banget jujur. Yes, nggak hanya untuk mahasiswa yang lagi skripsian, tapi untuk semua orang karena ada baiknya juga guys kalau kita membiasakan kali ya untuk menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia. Yeay, betul. Oke. Merdeka. Wow, that's too much. Itu kayaknya too much deh, berlebihan. KRI harga mati. Oke, Kak Kani Sweet, it's a wrap actually. Wow, Ini terima keren kasih. banget, banyak banget insight yang bisa kita dapetin di sini. Mungkin Kakak ada pesan-pesan untuk Gen Z, generasi Z di rumah, Kak? Sebenarnya ada satu hal penting yang ingin kami nih sebagai duta bahasa lakukan dan ingin kami sampaikan kepada kawan-kawan Gen Z maupun masyarakat Indonesia ya. Oke, apa tuh Kak? Saat ini kan bahasa Indonesia itu sudah diakui sebagai bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Yes. Dan itu adalah suatu kebanggaan bagi kita semua ya. Mhm. Akan tetapi kan pada praktik pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang menggunakan bahasa yang tidak baik dan tidak benar gitu, atau yang kurang sesuai gitu. Nah sebenarnya rasa cinta itu kan kita tumbuhkan dari dalam Benar. diri kita sendiri Benar, gitu. benar, Jadi benar. yang paling utama adalah tumbuhkan dulu rasa cinta terhadap bahasa Indonesia, rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, dan coba gunakan gitu bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Boleh kok teman-teman menggunakan bahasa asing, tapi yuk sebagai warga negara Indonesia kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ya. Betul banget, Betul keren banget. banget. Aku juga sebenarnya masih belajar sih Kak sebagai generasi Z karena masih sering kecampur antara bahasa Indonesia dan bahasa asing gitu ya. Tapi kan udah mau mulai lagi nih. Mulai sekarang aku akan mencoba untuk mengaplikasikan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Kani Sweet, it's a wrap kalau kata orang-orang. Terima kasih banyak atas waktunya Kak. Ini adalah satu segmen yang banyak banget insight-nya. Terima kasih banyak. Semoga dilancarkan ya Kak untuk kedepannya, untuk kegiatan-kegiatan kedepannya. Semoga ya dilancarkan semuanya Kak ya. Jadi itu dia kawan Gen Z tentang hari ini public speaking dan semua yang insight-insightnya udah dikasih sama Kani Sweet. Banyak banget pembelajarannya. Kalau gitu aku izin pamit dulu. Kalau misalnya teman-teman mau kita undang lagi Kani Sweet dengan topik yang lain, boleh banget di komen aja supaya aku bisa tahu dan tim Kamar Gen Z juga bisa tahu. Oke? Kalau gitu aku izin pamit dulu. Sampai jumpa. See you on the next segment. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya. Dadah.